ke sana itu memang belajar, bukan untuk apa namanya kerja menunjukkan kemampuan, tetapi sebenarnya ya sama saja gitu loh. Kalau kamu nggak bisa apa, nah padahal kamu kan dikasih uang loh sama pemerintah. Tuh bagusnya Pak Nadiem itu, Mas Nadiem itu kasih duit. Baik, kita mulai saja ya. Halo, udah pada siap ya? Iya, Pak. Nah, ini saya ngambil kembali karena ini hari praktek baru, kita mencoba untuk praktek dalam online. Jadi kemarin saya juga pernah ikut pelatihan. Jadi kami dosen juga masih dilatih untuk apa namanya sharing mengajar. Mengajar itu prakteknya harus bagaimana, Selama ini kan kita patokannya praktek harus offline, tatap muka, melihat langsung. Tapi yang ngajarin bilang, oh, nggak perlu, nggak harus. Kalau memang bisa offline ya offline. Tapi kalau memang situasi nggak bisa ditunjukkan saja bahan-bahannya, barang-barangnya. Oke. Untuk itu saya akan share dulu. Ini ada slide. Saya share dulu slide-nya untuk mengingat kembali gerbang ya. Udah siap ya? Ada 10 orang ya. Oke, 10 orang. Dari harusnya berapa nih? Anissa sudah masuk belum? Halo? Apakah sudah ada Anissa? Belum ada. Iya, Pak. Belum. Oh, udah ada. Ada berapa orang Anissa harusnya? Harusnya 16, Pak. 16. Ini berarti kurang 2 orang ya. Kurang 2 orang karena dengan saya ini. Oke. Kita mulai saja, mungkin mereka masih terlambat. Saya share yang ini saja. Saya mau ajak untuk kembali melihat ini gerbang. Kelihatan ya? Iya, Pak. Yang ini? Kelihatan ya? Halo? Nah. Ya, kelihatan, Pak. Ini saya kan dari rumah. Ini saya juga lampunya kurang terang sekarang rupanya. Saya sendiri baca serinya ini nggak bisa. IC-nya seperti ini. IC-nya seperti ini. Kelihatan nggak ini? Hitam ini. Saya dekatin. Kelihatan di situ? Tidak, Pak. IC-nya kelihatan nggak di tampilan kamera? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan Pak, gerak-gerak Pak. Oke, kecil soalnya. Oke. Nah, sebenarnya kan ini. Nanti di bagian punggung IC ini ada tulisan. Tulisannya yang ini. Kayak gini. Ini 7486. Ini ternyata ada yang keliru nih. Ini bukan 7486, ini bukan OR, tapi harusnya XOR ini. Ini nulisnya keliru ini. 7486 itu harusnya XOR, bukan OR. Oh ya, ini betul ya, exclusive OR, betul. Saya baca ini. Exclusive OR, jadi tulis XOR, 7486. Oke, ini IC yang pertama yang ada di sini. Kemudian saya lihat lagi, saya punya beberapa yang seperti ini. Kelihatan? Halo? Kabur, Pak. Nah, oke. Jadi ini ada PCB-nya. Yang ini PCB macam-macam. Ini ya. Ini yang saya punya yang masih kosong satu ini. PCB namanya PCB bolong. PCB bolong ini nanti tinggal dipasangi soket IC. Soket IC, misalnya di sini ada ya. Ini IC-nya sudah dipasang di atas soketnya. Jadi kalau saya congkel,
tinggal contoh 1 misalnya ya, biar nanti ketahuan. Oke, ini saya juga sudah copot satu, tinggal ini tempatnya, tempat IC-nya di sini namanya soket IC. Itu jumlah kakinya boleh sama dengan kaki IC, boleh lebih, kurang nggak boleh. Karena semua kaki IC harus terpasang di sini. Kalau lebih kan nanti ada kelebihan tempatnya, tapi kalau kurang kan IC-nya kakinya pasti ada yang tidak dapat tempat. Jelas ya? Jelas, Pak. Ada yang IC yang ini, yang kita pakai ini rata-rata 14 kakinya. Jadi yang nomor 1 sampai 14 ini artinya nomor kaki. 1 sampai 14. Ini nomor kakinya. 14 VCC, nomor 7 ground. 1, 2 input, 3 output. 1, 2 input, 4, 5 input, 6 output. 10 dan 9 itu input, 8-nya output, 13, 12 input, 11-nya output. Rata-rata begini. Nah, ini IC yang kita pakai ini namanya IC TTL. TTL itu artinya transistor logic. Tapi ada juga yang pakai IC yang teknologinya itu CMOS. CMOS itu kita tidak gunakan karena menggunakan daya yang cukup besar. Kalau yang TTL itu hemat daya. TTL, transistor logic. Kalau CMOS itu teknologi CMOS itu, C itu karbon, MOS-nya itu metal oksid silikon. CMOS. Biasa orang tulisnya CMOS, TTL, CMOS gitu. Nah, begitu CMOS, itu daya yang dibutuhkan besar. Maksudnya kalau di VCC-nya dikasih 7 volt atau mungkin dikasih 12 volt, itu daya besar itu misalnya harus minimum 5 watt misalnya. Tapi kalau TTL bisa saja 2 watt. Nah, itu kan perbedaannya. Nah, daya itu kan perkalian V dengan I, berarti arusnya harus cukup besar. Oke, ini yang nanti kita bisa praktek. Ini dari tadi PCB bolong. Bolong artinya berlubang ya, PCB berlubang. PCB lubang aja gitu ya. Yang kedua, sering kita praktek juga tidak menggunakan PCB bolong ini karena kalau PCB bolong harus disolder. Kalau di sini kan ada solder tapi kurang kelihatan karena saya juga kurang terang ini di sini. Tapi yang sering kita praktek di kampus kita menggunakan PCB yang ini. Ini kelihatan? Halo? Ya Pak, kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Ya, ini namanya PCB yang model breadboard. Ini biasanya orang bilang breadboard atau papan roti. Ada juga yang menamakannya protoboard. Nah, jadi mau nyebutnya itu mau breadboard boleh, papan roti boleh, protoboard boleh. Nah, protoboard, proto artinya contoh ya. Contoh, menyerupai, karena ini tinggal ditancap saja. Di bagian dalamnya itu sudah ada jalur garis-garis yang menghubungkan berupa metal. Metalnya itu bisa silikon, bisa juga berupa tembaga. Sehingga tidak perlu lagi untuk menyolder seperti yang tadi PCB lubang ini. PCB lubang ini harus nyolder dulu. Menyoldernya menggunakan apa? Mungkin ada juga yang belum tahu ya. Ah, ini soldernya ini. Saya juga di rumah saya beli solder. Nih. Yang beli model-model begini boleh, tapi harus cari yang wattnya agak besar supaya panasnya cepat. Ini solder. Kemudian untuk bisa lengket itu perlu yang namanya timah. Untuk melengketkan kaki-kakinya dengan PCB-nya perlu timah. Nah, ini timah. Timah kalau di pasar itu bisa gulungan. Kalau gulungan harganya lumayan.
Dulu saya beli gulungan yang gede itu 40.000 tahun 2000-an. Sekarang mungkin sekitar 100. Ini saya cuma tinggal sisa segini. Sering praktek diambil sama mahasiswa, jadi tinggal segini. Oke. Ini timahnya. Ini kan udah lama, jadi timahnya warnanya udah hitam. Harusnya warnanya itu perak. Kemudian harus ada lagi yang namanya, di sini tadi ada kabel-kabel ya. Nah, kabel-kabel itu namanya jumper. Jumper, kabel-kabel penghubung. Ini saya ada sedikit di sini. Boleh menggunakan kabel yang begini. Nah, yang begini kita menggunakan protoboard, ya. Kabelnya tidak disolder, maka harus dikasih begini. Ada kakinya, tinggal ditusukkan saja. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan ini, cari kabel juga yang intinya satu, namanya kabel tunggal. Kabel tunggal itu, seperti ini. Makanya kalau beli, jangan kabel serabut ya, kabel tunggal, kawat, kabel yang kawat. Ya, kalau serabut itu ya kabel yang agak susah kita gunakan di sini, harus disolder. Kalau serabut harus disolder, tapi kalau yang tunggal ini bisa dicolok, tinggal dibuang kulitnya ini. Kulitnya dibuang, lalu tinggal intinya di dalam, kawatnya berupa tembaga saja. Kita colok di lubang-lubang ini, untuk menghubungkan. Nah, ini saya contohin aja. Di sini di tengahnya itu ada garis ya, garis pembatas ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Garis pembatas Kelihatan, itu, Pak. garis pembatas itu maksudnya di sebelah menyebelahnya itu tidak sambung. Tujuannya apa? Tujuannya pasang IC di sini. IC dipasang di sini, di kaki sebelahnya, di papan sebelahnya, kaki sebelahnya, di garis sebelahnya. Jadi kira-kira seperti ini. Kita pasang IC-nya misalnya seperti ini. Jadi harus kiri kanan. Nah, kira-kira modelnya seperti ini. Ya, ini saya colok aja, itu kakinya belum masuk semua itu, tapi posisi masanya begitu untuk IC. Oke, nah nanti tinggal hitung aja kaki IC-nya. Kita tahu nomor 1 dari mana. Ini supaya gampang tahu nomor 1, kita pasang ujungnya yang ada yang namanya sedikit potongan sayatan di ujung IC ini, ya. Di ujung IC yang ini terpasang di sebelah kiri. Ini ya. Nah, menghadap ke kiri, kalau saya di sini di kiri saya ini. Ini nomor 1 yang pas di depan ini. Nomor 1 pas di depan, berarti nomor 7 depan kanan. Nomor 8 depan belakang sini. Nomor 14 yang depan kiri belakang. Nah, ini kan langsung tinggal dihitung. Kemudian kita bisa menghubungkan komponen yang lain. Oke. Sebelum masuk ke komponen yang lainnya, ini tadi penggunaan PCB. Jadi ini ada 5 lubang ya, dari ini jarak ke bawah ini 5 lubang. 5 lubang lagi ya. Ngikutin arah lebar. Ngikutin arah lebar PCB, 5 lubang ini terhubung semua. Maka komponennya tidak boleh kaki-kakinya itu sejajar dalam 5 lubang satu baris. Harus berbeda lubangnya. Maka komponen dipasang dia itu harus mengikuti arah vertikal. Jadi yang 5 lubang itu ngambil 1 lubang, berarti 4 lubangnya kosong. Kaki yang lainnya di lubang yang sebelahnya, boleh berdekatan, boleh berjauhan. Kira-kira begini. Nah, kalau kita pasang begini, ini saya pakai sebuah kapasitor. Ini cara pasang yang keliru, karena ini terpasang di satu titik, walaupun itu lubangnya kelihatannya berbeda, tapi kan masih ada di jalur yang
4 ya, yang 5 jalur itu masih sama. Nah, supaya benar itu harus seperti yang ini. Misalnya ini. Saya ambil di sini ada yang hijau ini kapasitor non polar. Yang kuning ini namanya light emitting diode atau sering orang bilang LED. LED ya, LED, dioda LED. Oke. Kalau bahasa Indonesianya dari light emitting diode itu harusnya diterjemahkan dioda pemancar cahaya. Dalam kurung light emitting diode, LED. Nah, sering orang menulis singkat LED saja. LED. Sekarang ada TV LED ya. Maksudnya itu ya pakai dioda kayak gini. TV LED, ada yang sudah pernah lihat diodanya seperti apa? Belum, Mbak. Oke. Ada, saya punya. Kebetulan TV saya kemarin rusak, saya bongkar, saya cabutin LED yang rusak-rusak, saya pasang di situ, saya suruh tukangnya ganti LED yang baru semua. Jadi itu jeleknya TV LED di situ. Satu dioda mati, TV-nya mati, udah. Karena dia seri, dipasang seri. Nanti, oh ya, kemarin saya udah pasang semuanya, tidak ada yang tersisa. LED-nya persis kayak gini, tapi dia pemancar cahayanya dia bulat agak seperti kancing baju yang gede itu. Nah, oke. Jadi cara pasang yang benar seperti yang di sini, yang kuning ini, itu mengambil 1 titik di 5 baris lubang yang berbeda. Tapi kalau model yang hijau, yang kapasitor ini artinya keliru. Karena walaupun lubangnya berbeda, ini masih 1 garis. 1 garis itu artinya menduduki titik yang sama. Sehingga kalau kita pasang begini, pasti rusak. Kalau dioda putus, kemudian kalau kapasitor seperti ini meledak, kalau resistor paling terbakar. LED putus, dioda LED ini putus, tidak akan memancarkan cahaya lagi. Oke, ini tadi ada kapasitor, ini namanya non polar. Non polar itu artinya tidak berpolar, tidak ada plus minus kapasitor yang hijau ini. Ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang kuning, ada juga yang warna apa lagi. Macam-macam dah. Ada yang biru juga ada. Tergantung dari nilainya. Oke, biru modelnya seperti ini. Ini ada yang biru, non polar juga. Ini ya, biru. Kapasitor itu non polar. Kemudian oke, ini sekalian saya tunjukin. Di sini ada dioda juga yang putih, ya. Terus ini ada angka-angka ini. Nah, kita menulis di di layar komputer kita sekarang itu, atau sering kita baca running text di mana-mana itu kan menggunakan LCD dengan karakternya sudah banyak. Nah, itu ide dasarnya yang ini. Ide dasarnya adalah yang ini. Ini kita lihat di sini ada garis-garis putus-putus itu membentuk angka 8. Nah, ini yang disebut dengan 7 segment. 7 segment itu kan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya sering diterjemahkan sebagai 7 ruas. Penampil 7 ruas. Nah, biasa disebut dengan 7 segment display. Oh, berarti ini 7 segment isinya apa? Isinya dioda doang. Dioda pemancar cahaya. Jadi satu batang ini ada beberapa dioda yang disusun untuk memancarkan cahaya bersamaan. Nah, kalau angka 8 berarti semua ruas ini akan menyala. Kalau 0 bagian tengahnya yang mati. Kalau 1 yang paling kiri saja. Nah, dan seterusnya, tinggal menyesuaikan dengan angkanya. Jadi ini penampil, dia hanya menampilkan angka. Huruf-huruf juga bisa dikondisikan untuk menampilkan huruf A besar, B kecil, kemudian C, beberapa huruf bisa, D,
bisa dikondisikan menggunakan ini namanya penampil 7 segment atau penampil 7 ruas. Karena ini ada 7 ruas itu. 7 garis. Oke. Ternyata yang ini pada akhirnya itu kurang tidak menghemat waktu, tidak menghemat ruang, dan juga tidak memberikan tampilan yang cukup banyak. Karena tidak memberikan tampilan yang cukup banyak, maka atau kalau memberikan tampilan cukup banyak, kerjanya makin banyak, maka diganti dengan yang namanya LCD. Tampilan LCD, saya tadi punya, tahu di mana lagi ya. Ada yang sudah melihat LCD? Sudah familiar? Ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. LCD yang Sudah, Pak. cukup panjang itu ya. Oke, ntar ya saya jawabin satu telepon dulu, nanti akan kita lanjut. Halo Pak Rudi. Pak Rudi, ntar ya saya lagi ngajar, nanti jam 10 baru telepon lagi ya. Jam 12, oke. Gini aja deh, daripada telepon, besok aja datang. Waduh. Oke, kita lanjut. Udah diputus. LCD, tadi saya ada tapi taruh mana ya? Belum dikeluarkan. Bentar, saya lihat dulu. Kalau yang belum lihat, sekalian. Oke, kita lanjut. Yang tadi penampil yang kuno itu kita menggunakan ini tadi ya. Kalau yang kuno banget itu menggunakan jarum. Oke, yang kuno banget itu jarum analog. Nah, ini yang penampil digital karena kita bicara digital ya. Oke. Lalu yang LCD modelnya seperti ini. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, ini ada yang paling kuno itu hanya 3,5 digit. 3,5 digit itu artinya kalau angka maksimum itu 999,9. Jadi koma setengah digitnya itu yang tadi komanya satu angka lagi. Oke. Ini sekarang itu udah banyak yang modelnya, tinggal mau ketik karakternya banyak, silahkan tinggal pilih, pesan, beli. Jadi running text bisa kalimat panjang-panjang juga bisa, tinggal saya mau beli yang sekian gitu. Oke, bisa. Oke, ini tadi yang terkait dengan penampil. Kemudian terkait dengan IC ya. Dulu itu kita kalau mau membuat supaya bisa tampil di 7 segment kayak gini ya. Ini IC-nya mesti banyak seperti yang ada di sini. Mesti banyak. Ini cuma 2. Ini untuk penampil tugas yang kemarin berapa tahun lalu ini. Jadi untuk buat penampil mereka buat begini. Ini karena saya ngajar teknik elektro, ini anak elektro yang bikin. Kemudian IC ini digabung-gabung supaya bisa membentuk tampilan pada 7 segment. Dan itu juga membutuhkan ruang yang banyak. Kembali lagi ruangnya banyak. Nah, sekarang dibuat lebih singkat lagi. Menggunakan tadi ini sudah ada 7 segment. Diganti dengan LCD. Maka sekarang juga ada IC. Tidak perlu IC banyak lagi. IC-nya cuma satu. Ini namanya ICL. Serinya di sini 7 berapa ini? ICL 7106. ICL 7106.
Jadi drivernya adalah IC L7106, di dalamnya itu sudah mengintegrasikan sekitar 8 sampai 10 IC yang kecil tadi seperti ini. Yang kecil ini fungsinya diintegrasikan di dalam satu IC ini sehingga kita berikan masukan sinyal analog, maka keluaran di LCD ini langsung digitalnya, angka-angkanya tertampil di sini. Semuanya sudah dikerjakan oleh satu IC. Nah, kalau dibongkar untuk melihat dalamnya ya cukup pusing juga karena ini di dalamnya itu rangkaiannya cukup rumit dan lengkap. Karena tadi mengintegrasikan IC-IC kecil ini ada 8 atau 10. Nomor 10. Oke. Ini terkait dengan tadi penampil dan IC yang mau kita gunakan. Nah, ini tadi contoh IC yang kita ambil IC XOR, tetapi juga ada IC yang lain ya. IC yang lain seperti di sini ada NOR. NOR itu saya tidak punya contohnya di sini, tapi modelnya sama. Ini jarang digunakan. Artinya kalau kita buat tugas jarang kita pakai. Yang paling sering dipakai adalah ini IC N. Ini 7408 atau 7409 itu biasanya kita pakai untuk mengganti untuk penggunaan IC atau gerbang N. Posisinya sama ya seperti tadi XOR. Nomor PIN-nya masih sama, fungsinya masih sama, input outputnya masih sama. Kita lihat yang lainnya, IC yang OR, gerbang OR, masih posisinya juga sama, 7432. Ini IC TTL ya. IC TTL 7432. Nanti kalau setiap kali diberikan IC-nya, biasanya ada tulisan di punggung IC, serinya di situ. Dengan membaca serinya baru tahu ini fungsinya sebagai gerbang OR, gerbang AND, gerbang NOT, atau XOR. Nah, yang paling utama itu adalah OR, AND, dan NOT. XOR itu kan gabungan. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang perlu saya tunjukin terkait tadi kalau komponen sudah ya, sudah ada jadi ada komponennya tadi. Oke, tadi yang sudah ada itu ada dioda LED, kemudian nih dioda LED, kemudian IC TTL yang salah satunya saya tadi saya lihat harus saya center dulu pakai HP ini karena tidak kebaca ini. Oke, saya center dulu supaya tahu kira-kira berapa. Kadang-kadang kalau saya tidak terang, kita praktek ya harus bawa ini HP-nya untuk di center. Oke, ini ternyata IC empat. Oh, ini IC untuk flip-flop 74L535. Bentar, saya cari yang IC yang untuk penjumlah itu. Ini ada yang 86, berarti XOR.
Ada yang 009. Oke. Di sini ada IC yang harus dilihat pakai cahaya yang lebih terang. Karena bahannya juga hitam, tulisannya juga justru hitam. Kuning tapi nggak terlalu, udah lama jadi menghitam. Oke, tadi saya mau komponen yang lain. Jadi tadi ini LED ya, kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. LED kemudian dengan kapasitor non polar itu tidak ada kutubnya, tidak ada Yang plus kuning kan, minus. Pak? Yang kuning LED, LED yang tadi kalau disusun-susun nanti mereka membentuk yang seperti ini. Yang seperti ini namanya 7 segment tadi. Nah, yang hijau ini adalah kapasitor non polar. Lalu ada kapasitor polar juga. Jadi di sini tadi ada yang agak gedean. Oh ini. Ini kalau kita buat satu daya, kapasitor pakai yang begini. Ini pakai polar. Nah, ini gede. Ada yang lebih gede lagi. Kalau kamu masuk pabrik-pabrik yang untuk melelehkan baja, melelehkan logam, itu arus listrik disimpan di kapasitor yang model begini. Kapasitornya itu segede drum. Pernah lihat drum isi air atau isi minyak? Yang gede itu yang drum dari besi. Nah, itu segede itu. Untuk nyimpan arus. Nah, ini digunakan untuk pabrik tungku ya, namanya tungku pemanas untuk menghancurkan atau melelehkan baja atau melelehkan besi. Misalnya pabrik-pabrik mobil itu ketika mereka mau bikin sasis, nah sasis itu kan dibuat bikin buburnya dulu, bubur baja, nah, bubur logam. Setelah jadi bubur logam, dimasukkan ke malnya, jadi udah ada malnya, ada modelnya, tinggal dicetak, campur beberapa jenis logam, sehingga sasis itu tahan karat. Berarti campur apa? Mungkin selain nikel, apalagi aluminium, apalagi besi, itu pasti, sehingga tahan karat, tetapi tidak terlalu berat, tetapi sangat kuat untuk sasis mobil kan. Nggak mungkin sasisnya sedikit-sedikit bengkok. Nah, itu untuk melelehkannya itu diperlukan kapasitor begini, tapi ukurannya besar-besar. Supaya arusnya itu menjadi besar. Dasar. Ini. Nah, ini kapasitor yang tadi disebut dengan kapasitor polar ya. Polar itu artinya ada plus dan min. Oke, plusnya ada di kaki sebelah. Nah, kalau kaki yang di sini ada tanda putih ya. Kelihatan? Ada tanda putih. Kelihatan, Pak. Nah, tanda putih itu biasanya ada garis. Satu garis. Itu garis tanda minus. Jadi kalau misalnya diberikan kapasitor yang besar, yang polar, lihat saja bagian yang berwarna. Itu ada tandanya. Biasanya warnanya putih. Bisa juga ada yang iseng tidak pakai putih, pakai warna yang lain, tapi warna pembeda. Satu strip, kemudian itu ada tanda minusnya. Tetapi kalau misalnya itu dalam ujian, kemudian kapasitornya supaya dibedakan oleh mahasiswa, tidak bisa, tidak diberikan tanda, warnanya sama semua, maka lihat kakinya. Kaki yang pendek itu kaki minus. Kaki yang pendek, kaki minus, kaki yang panjang itu kaki plus. Itu sama saja dengan LED. LED juga sama. LED itu kan dia plus minus. Plusnya itu kaki yang panjang, pendeknya itu kaki minus. Untuk memudahkan itu. Oke, ini untuk kapasitor. Tadi ada dua ya, kapasitor yang polar dan non polar. Kemudian di sini, ini ada modelnya begini, ini namanya IC. Ini model transistor, tapi sebenarnya ini IC. Nah, ini IC yang dipakai ini adalah IC namanya IC regulator.
regulator itu, ini dia menggunakan yang 781 berapa? 18, berarti 18. 7818 ini keluarannya itu plus. Kalau 79 itu dia minus. Yang ini 7 berapa? 7918 ya, 7918. 79 itu yang minus, 78 itu yang plusnya. Ini namanya IC regulator. IC LM. Ya, saya bilang LM78 itu untuk yang plus, 79 itu untuk yang minus. Nah, nilai yang di belakang, 2 digit di belakang itu adalah nilai keluarannya. Ini tadi 18, berarti 18 volt keluarannya. Kalau 05 berarti keluarannya 5 volt. Kalau 09 berarti keluarannya 9 volt. Kalau 12 berarti keluarannya 12 volt. 15 berarti 15 volt. Mungkin paling gede itu 36 volt. Tadi ada 15, ada 18. Dari 18 itu sepertinya langsung kali 2 ke 36. Mungkin ada 24. Saya yang 24 saya jarang ketemu. Tapi bisa saja ada. Harus cari. Kemudian di sini juga ada kecil-kecil ini ya. Yang hitam kecil-kecil kelihatan. Yang ini. Yang ini yang kita sebut dengan dioda. Ya, ini yang kita sebut dengan dioda. Dioda. Yang ada garis putihnya itu yang bagian minusnya. Ujung yang minus. Nah, berarti yang bagian hitam yang panjang itu adalah kaki yang plus atau positif. Oke, itu dioda. Kemudian di sini ada satu lagi yang ada di bagian sini. Karena kekecilan saya ganti pakai yang ini. Nah, di sini ada komponen lainnya, ya. Ada yang tahu yang ini apa komponennya? Yang di sini? Resistor. Ya, resistor ya. Resistor. Resistor itu dari ini warna-warna yang tertera di sini namanya pita. Ada yang bilang pita, ada yang bilang gelang ya. Salah. Bahasa Inggrisnya band. Band berarti sebenarnya itu adalah pita. Tapi ada yang kadang-kadang menyebutnya gelang. Gelang warna merah, gelang warna kuning. Nah, itu sebenarnya melambangkan pembacaan itu nanti melambangkan nilainya. Misalnya kita di sini ada, kita baca dari sebelah itu ada orange, coklat, kemudian emas. Orange 3 lagi, berarti coklat itu kan 1, di garis ketiga itu pengalih, karena pitanya hanya 4 ya. Maka ini 3, coklat itu 10, atau nilainya 10 pangkat 1, maka 3 kali 10, 330. Plus minus itu hijau, emas, itu 5%. Oke, ini dia menggunakan nilai seperti itu semua. Kemudian, selain resistor yang tetap ini, biar tahu sekalian juga bahwa ada juga yang namanya resistor variabel. Resistor variabel itu salah satu contohnya seperti yang ini. Ada yang tahu ini namanya apa? Yang atas ini? Potensio, Pak. Oke, betul. Potensiometer ya, potensiometer. Ini biasanya ditulis ada yang kalau di sini 50 kilo, V50K. Yang dibaca 50-nya, 50K itu artinya dia maksimum diputar untuk nilai terbesarnya adalah 50 kilo ohm atau 50.000 ohm. Ada juga yang lebih kecil, biasanya disebut dengan istilah trim pot, lebih kecil lagi. Dan nilainya biasanya 2,5, 5 kilo. Nah, itu biasanya kita menggunakannya untuk menyetel ketika membuat rancangan, lalu
ada nilai R yang tidak ditemukan di nilai tetap ya. R yang nilainya tetap itu kan biasanya sudah terbaca misalnya warna-warna yang ada saja. Tetapi kalau ketika ada warna yang ada nilai yang dirancang itu tidak ada, maka perlu kita setel menggunakan entah itu potensiometer ini, atau kalau tidak menggunakan yang trimpot. Trimpot saya nggak ada di sini. Yang ada hanya ini, potensiometer. Oke. Oh, ada juga yang di sini. Oh, trimpot ada ini, kecil ini tapi. Ada yang modelnya seperti ini. Yang biru, kepalanya putih. Trimpot ini. Ini satu, ada dua. Ini di setel untuk mencari nilai yang sesuai. Ada yang modelnya begini, jadi modelnya macam-macam. Ada yang gepeng, ya, gepeng. Oke, itu beberapa. Nanti bisa dicari di internet, dilihat itu ya. Bentuk fisiknya sama seperti itu. Oke, ini untuk yang tadi bagian digital ya. Jadi tadi ada satu lagi. Untuk catu daya, untuk daya supaya kita tadi, misalnya di sini ada VCC ya. VCC ini kita mau kasih berapa? Ini rata-rata kan 5 volt, 9 volt gitu ya. Nah, ground itu kan 0. Kita bisa menggunakan kalau 9 volt, kita bisa menggunakan ini. Kalau tidak ada catu daya yang lain, kita bisa menggunakan ini namanya baterai kotak. Baterai kotak ini nilainya 9 volt. Nah, baterai kotak ini juga bisa kita pakai untuk menjadi catu daya atau VCC dan VEE pada praktikum analog. Bisa juga praktikum di rangkaian listrik yang kita menggunakan arus DC, arus searah yang kecil. Seperti ini ya. Kita menggunakan baterai yang kotak ini, artinya boleh menggunakan baterai yang tabung itu, yang agak besar, tetapi itu kan nilainya hanya 1,5 volt. Jadi kita harus butuh 6 baterai supaya baru jadi 9 volt. Kan repot nyusunnya. Nah, Kalau yang 12 volt? Kalau 12 volt, itu kita bisa menggunakan 9 voltnya 2, lalu kita pakai pembagi tegangan. Jadi hitungannya, seperti yang kemarin kita sudah belajar itu, bahwa R di ground, harus ada R di ground, ada R yang disambung ke baterainya itu, kita seri, kemudian kita sambung ke ujung baterai, lalu titik yang mau jadi masukkan ke VCC itu kita hubungkan, lalu kita hitung dulu R-nya harus kita pasang berapa yang dihubungkan ke ground, dan R yang dihubungkan ke, misalnya ini tanda plus, itu kasih merah ini, kabel merah, itu harus kita kasih R berapa. Nah, kita tentukan dulu, oh R-nya 12, V input yang masuk harus 12 volt. Kemudian kita punya sumbernya 18 volt. Nah, itu kan kita bisa hitung dari R1 kita misalnya kasih ke ground. R2 kita hubungkan dengan kaki yang ini. Bagian tengah kedua R-nya itu kita pakai untuk input ke VCC yang di kaki 14 ini. Itu bisa dihitung. Misalnya kita tetapkan dulu satu nilai ya. Nilai R1 kita tetapkan dulu, lalu nilai R2-nya bisa dihitung dengan rumus itu. Karena sudah ada patokan nilai keluarannya harus 12 volt, inputnya tadi untuk V pembagi tadi adalah 18. Jadi bisa diakali. Yang penting jangan lupa yang namanya teori pembagi tegangan. Jadi R yang di ground dikalikan dengan V 18 volt dibagi R1 dan R2-nya. Itu pasti ketemu. Jadi kali 18 itu sama dengan 12. Misalnya kita ambil R1 yang dihubung ke ground itu misalnya ambil 10 kilo. Atau ngambil jangan 10 kilo, ngambillah 1 kilo misalnya. Nah, R2-nya kan bisa dihitung. R2-nya berapa? Oh, ternyata R2-nya tidak ada di hitungan, di R tetap. Pakailah potensiometer untuk disetel ke nilai R itu. Itu fungsi resistor yang variabel. Bisa disetel untuk mencari nilai hambatan yang tidak ada di resistor tetap. Oke.
Ini tadi kalau kita menggunakan baterai. Tetapi bisa juga kita menggunakan yang namanya seperti yang ini. Ini ada yang tahu apa? Trafo, Pak. Trafo. Ya, kita bisa menggunakan trafo seperti ini. Kalau kita hanya saya seperti ini tadi, IC-TTL itu kan hanya VCC dan 0. Maka kita menggunakan trafo yang single side aja. Single side itu artinya tidak ada keluaran minusnya. Di sini keluarannya misalnya dimulai dari 0, 0 volt, 3, 0 itu kan untuk ground-nya, 3, 4,5, 6, kemudian 7,5, 9, dan 12. Tadi yang pertanyaan si itu kita bisa menggunakan ini, 12 volt ini. Di sini ada. Tapi harus merancangnya, ini kan ini kan anak-anak mau membuat kipas ya. Ini dia langsung sambung saja ke kipas, karena kipasnya menggunakan AC. Nah, ketika kita mau pakai untuk praktikum seperti kita di digital, kita harus merancang lagi dia punya keluarannya seperti ini. Keluaran yang tadi dihubungkan ke kipas ini kan keluarannya masih AC. Kita pasang ke sini lagi. Nah, ke sini IC yang ini tadi kan ada 18. Kita harus ganti pakai yang 12. Salah satunya kita ganti 12 karena ini ternyata keluarannya 12. Oh, ternyata ini kita IC-nya pakai 5 volt. Maka kita ganti yang di sini yang 7805. IC yang 78 kita ganti yang tadi itu 7818, kita ganti 78105. Itu keluarannya 5 volt. Dengan ground. Oke, itu keluaran ground saja. Jadi ground yang ada di sini kan ini kabel hitam ke ground 0, kabel merahnya itu ke nilai VCC-nya. Jadi tinggal mengambil dari ini dimasukkan ke input yang sudah disiapkan di sini. Nah, masuknya kemana? Ini kan sudah ada ya. Jadi ini langsung prakteknya model anak elektronika dasar juga ini. Nggak apa-apa. Masuknya ke sini, bagian yang ada diodanya dulu. Jadi tidak boleh masuk dari ke yang kapasitor ya, masuknya ke dioda dulu. Dioda yang terima. Yang keluaran dari trafo itu ke dioda yang ini. Di sini kan yang minus yang ada tanda putihnya. Tanda putihnya adalah minus, yang hitamnya itu adalah yang plus, maka kita masukkan ke hitamnya ke yang minus, lalu yang merahnya ke yang hitam ini, yang plus. Nanti keluaran di sini yang ada kuning ini bisa kita buat model begini, bisa juga dipakai kabel saja, ada 0 dan plusnya menyesuaikan dengan tadi IC ini, IC regulator. IC regulator itu nanti menyesuaikan dengan yang ini. Kita harus sesuaikan dengan ini. Jangan kita ngambil di trafonya 12, IC-nya kita kasih 5. Ya rusaklah IC-nya. Kalau di trafo kita ambil 5, ya di IC-nya 5. Trafo diambil 12, ya dikasih IC-nya yang 12. Itu artinya untuk melinearkan, meluruskan. Yang meluruskan pertama tadi adalah rangkaian diodanya. Diodanya tadi kalau yang keluarnya plus, ini dari trafonya plus minus ya. Sekarang sudah bagian yang plus saja. Bagian yang plus ke 0. Kemudian diratakan oleh C ini. C ini hanya menyimpan puncak-puncak gelombang. Setelah C, ini masih puncaknya tidak rata, masih turun sedikit, turun naik, bergelombang sedikit. Maka supaya rata betul, itu diberilah IC ini. IC yang LM tadi. Nah, di sini keluarannya sudah dibuat di sini. Plusnya ambil yang hitam, yang nolnya plusnya merah, nolnya ambil yang hitam. Kalau yang di sini dibuat untuk yang model 3. Model 3 maksudnya apa? Kalau di luar negeri itu selain ada fasa dan ada nol,
Lalu ada netralnya juga. Netralnya itu yang kuning ini. Nah, di Indonesia rata-rata tidak menggunakan itu. Kalau sudah masuk ke sini ya rata-rata hanya trafonya, hanya keluarannya itu ada nilainya dan 0. Netralnya tidak ada. Oke, ini trafo yang single side ya. Artinya ada satu trafo yang model begini, yang keluarannya hanya ada nilai dan 0. Tetapi ada juga trafo lain yang nanti bisa menjawab yang tadi di sini, bahwa ada plus minusnya. Oke, ini juga ada trafo, tapi di sini ada pembedanya. Kalau tadi plus minus, ya yang ini tadi plus dan 0, sekarang ini ada plus minus. Di tengahnya ada CT. CT ini arti kependekan dari center tap. Center tap itu penyeimbangnya. Jadi ini nolnya di sini, netralnya di sini. CT ini tetap harus dipakai, harus ada satu kabel di sini untuk menyatakan bagian penyeimbangnya. Nah, di sini ada 12 juga. Artinya sebelahnya minus, sebelahnya pasti plus. Di bawahnya ada 15, ada juga 18. Ini trafo model ini nanti digunakan sebagai suplai daya untuk praktikum elektronika analog ketika kita menggunakan OPM. Ingat pembahasan kemarin di analog bahwa ada dua kaki yang selalu diberi dengan VCC dan VEE. VEE itu min, VCC-nya plus. Nah, kalau model begini, yang sebelah ini kita ambil plus, yang sebelah sini kita ambil min plus. Yang tengah 0, selalu dipakai juga. Pakainya di mana? Pasti ditaruh di bagian tengah juga. Harus ada. Oke, sampai di sini. Untuk pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita tidak menggunakan trafo, tetapi kita mau menggunakan saja baterai untuk praktikum analog, di mana harus membutuhkan dua input plus dan minus, sama saja. Ya, sama saja seperti tadi, kita gunakan dua baterai ya. Dua baterai ini kita pakai, kita hubungkan ya. Ini kan ada plus dan minus, kabelnya itu merahnya plus, yang hitamnya minus. Nah, nanti kabel yang satunya, kabel merahnya kita sambung ke kabel minus ini, ya, merahnya ke hitam, lalu yang sebelahnya jadi merah juga hitam, ya, merahnya ke sini. Nah, merah dan hitam ini nanti menjadi CT-nya. CT-nya. Merah dan hitam menjadi CT, lalu yang merah ini nanti menjadi plus, lalu yang sebelahnya yang hitam menjadi minus. Mungkin saya akan berikan gambarnya. Mungkin kemarin saya belum bagiin, saya kelupaan di bagian situ, karena itu prakteknya. Jadi boleh juga CT kita ganti menggunakan baterai. Konsekuensinya apa? Baterainya cepat habis karena kita hubungkan antara plus dan minus, sehingga ketika dihubungkan plus dan minus harus segera dipasang ke rangkaian sehingga penggunaan arusnya itu terkontrol, jangan sampai yang salah satunya ketarik semua habis. Oke, itu tadi penggunaan di supply, power supply untuk menggunakan baterai ketika yang dipraktikkan adalah menggunakan daya plus dan min. Baik, kalau yang tadi yang kita mau real pelajari tadi adalah bagian pertama tadi tentang elektronika digital, ini sudah merambat sampai analog karena memang terkait dengan sumber dayanya atau sumber tegangan. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya.
Halo? Did you still be right there? Ya, Pak. Masih, Pak. Masih. Oke. Jadi yang penting pertama itu adalah ketika memasang IC, mau IC yang analog maupun yang digital, cara masangnya di protoboard harus begini. Jadi di tengah. Yang salurannya itu ada di tengah, kakinya kiri kanan. Ya. Jangan sekali-sekali dipasang begini. Misalnya begini. Pasang begini ya. Nah, ini keliru. Atau dipasang begini. Begini aja misalnya. Model begini. Ini juga keliru. IC-nya rusak. Harus seperti yang ada di sini. Jadi, bagian salurannya di tengah. Kakinya terpisah. Beda dengan kalau dipasang di PCB begini, PCB bolong, PCB lubang. Nah, ini kan bebas ini. Ini bebas, belum terkoneksi. Ketika mau dikoneksi, tinggal milih. Mau modelnya begini, sambung pakai kabel di bawah. Sambung pakai kabel di bawah. Atau mau pakai kabel yang dari atas. Tapi kalau dari atas kan biasanya kelihatannya jelek ya. Ada yang pakai kabel dari atas. Ini. Nah, kabelnya dari atas ini numpuk begini. Waduh, kacau balau ini. Memang ini belajar awal mau nggak mau harus begini dulu. Nanti kalau udah mengerti, dibalik. Nah, dibalik lebih bagus disolder begini. Disolder. Ini yang disolder cuma kaki-kaki IC-nya doang. Kaki IC saja yang disolder, tapi jumper-jumpernya itu justru dari belakang, depan ini. Dari depan. Kan kelihatannya jelek ini. Oke. Sampai di sini. Kita jam 10:15. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk rangkaian listrik sebenarnya sama saja ya. Jadi rangkaian listrik, saya sekalian ya, rangkaian listrik. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekalian aja. Ini jadi saya copot saja IC-nya. Rangkaian listriknya, prakteknya pun sama. Cuma kita untuk rangkaian listrik masih menggunakan R saja. Jadi kuncinya untuk rangkaian listrik, wajib paham seri paralel. Saya ada beberapa komponen di sini. Ini R semua. R semua. Karena kecil-kecil ya. Seperti ini. Ini saya beli, ini memang dibeli yang 2,5 watt. Ada 2,5 watt ini. Kalau 2,5 watt. Setengah watt. Ini setengah watt. Kalau 1/4 watt lebih kecil, kakinya terlalu lunak. Nah, kalau yang ini sebenarnya sama saja cara menghubungkan, dia boleh saja begini, ya. Karena ini ngambil dari kaki lubang-lubang yang berbeda. 5 baris itu salah satu bentuknya diambilnya 1. Ini 1. Kita mau buat hubung seri misalnya. Kita hubung seri itu kakinya yang 5 lubang itu kan dia harus mengambil lagi 1 lubang lagi. Berarti dipakai 2 lubang, 3 lubang yang bebas untuk yang sambungan. Nah, misalnya kita mau hubung seri ada 3 misalnya. Oke. Resistor itu ada yang warna kuning, ada yang biru juga seperti yang ini. Nah, yang biru ini artinya yang paling bagus. Seperti ini. Kelihatan? Yang birunya Kelihatan, kecil. Pak. Yang birunya Yang kanan, kecil. Kakak. Ya, yang kanan itu birunya kecil. Yang lainnya ini kan yang biasa. Kalau yang lain ini kan persentasenya itu rata-rata sekitar 5% ya, toleransi 5% sampai dengan 10 itu warna emas dengan perak. Tetapi kalau yang ini 1% yang biru. Yang biru itu 1%, artinya dia lebih presisi, lebih bagus. Ketika misalnya 100 ohm kita ukur,
paling tidak kita bisa dapatkan 99 ohm atau 101. Karena dia 1%. Ini hubungan yang seri. Lalu kita juga harus memberikan tadi ini namanya kabel-kabel jumper tadi. Kalau praktek menggunakan protoboard boleh menggunakan kabel yang model ini. Jadi saya juga beli kabel. Maka mahasiswa harus lebih siap lagi. Kabel yang tunggal model begini, ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kawat namanya. Biasa bilang kawat aja gitu. Oke, yang jual beli tahu. Ini dikasih untuk misalnya di daya. Harus sejajar dengan ini. Sejajar dengan kaki resistor yang paling ujung. Karena ini nanti jadi sumber dayanya. Nanti bisa begini. Tinggal kita hubungkan. Nah, bisa menggunakan yang model begini yang sudah dikasih kakinya, ya, ini paten begitu ya. Dikasih kaki begini, tapi kalau tidak sempat cukup begini bisa. Ya, cukup begini saja bisa. Oke, kemudian kita perlu sambungkan ke sumber dayanya. Sumber daya tadi kita praktek boleh menggunakan satu daya, boleh juga menggunakan yang ini, begini. Baterai, berarti kita menggunakan 9 volt. Ini kan modelnya begini ya. Nah, ini belinya juga harus minta sambungannya. Jadi tidak langsung. Kalau beli di Indomaret, baterainya aja yang dikasih. Yang sambungan kabel ini nggak ada. Maka kalau beli di toko elektronik baru diberikan ini, sambungan ini. Ini harus kita tutup dulu. Ditutup. Nah, ingat, kalau dipakai baru ditutup. Kalau nggak dipakai jangan ditutup. Nanti habis. Tutup, diklep dulu, baru dihubungkan merah ke merah, hitam ke bagian yang lainnya. Jadi nanti mengalir arusnya di sini. Sambungkan merah-merah, ya, merahnya ke merah. Sambung saja begini, biasa. Ini cepatlah. Saya pakai yang warna lainnya. Untuk yang plus, saya pakai hijau saja. Sambungkan ke merah juga. Itu artinya yang plus. Lalu yang hitam, bagian minusnya kita sambungkan ke kaki yang seberang. Nah, di sini sudah harus ada arus listrik yang mengalir dalam rangkaian ini. Ketika sudah begini, ya, ketika sudah tersambung begini, itu sudah ada arus listrik di dalam rangkaian ini. Maka kita perlu mengukur. Ukur tegangan, ukur arus. Ya. Ukur arus, ukur tegangan. Karena sekarang ini disatukan, tidak ada prakteknya, maka agak rumit untuk kalian. Tapi saya sebenarnya mau tetap ada prakteknya. Jadi 1 jam, 2 minggu terakhir harusnya praktek terus supaya penuh. Nah modelnya begini ya. Ngukurnya gimana? Kita harus ngukur tegangan di antara kaki-kaki R-nya. Ini ngukur tegangan. Ngukurnya pakai apa? Kita ngukur menggunakan ini. Ini saya juga beli. Ya. Ini saya beli sendiri juga ya. Tapi karena kemarin saya tidak sempat keluar ini, tadi saya cek baterainya kosong. Kosong ini baterai, nggak ada baterainya. Berarti saya sudah cabut di situ buat praktek. Oke, ini jadi multimeter ya. Multimeter itu cara penggunaannya yang saya mau ini kasih tahu. Yang 2 kabel ini, 2 kabel merah dan hitam ini, 2 kabel ini disebut dengan istilah kabel probe. Probe, P-R-O-V-E, probe, dibaca probe. Nah, di sini biasanya ada hitam dan merah, tapi karena udah lama, copot ini saya punya. Yang merahnya ini kan harusnya dimasukkan ke sini. Nah, harusnya kan begini. Hitamnya tadi saya cari nggak ketemu. Jadi tetap harusnya hitam dan merah ya.
Fungsinya untuk memudahkan bahwa ini yang hitam itu yang negatif atau yang 0, yang merah itu untuk yang positif. Ini ya. Lalu cara mengukur tegangan kita harus buat apa dengan alat ini? Mengukur tegangan kita harus memutarnya ke V. Karena kita mengukur yang DC, kita pilih V yang ada garis strapnya itu, artinya VDC. Kalau multimeter yang lain pakai VDC langsung. Kalau ini hanya ditulis V, lalu ada garis. Ya, ini. Yang ini. Kelihatan ya? VDC. Maka kita set di sini, di area yang ini. Oh, mau ngukur berapa ini? Kita mau ngukur misalnya, ini ada paling kecil 200 mili. 200 mili itu artinya 0,2 volt. Ya. Kita ngukur di 2 volt, kita putar jarumnya, ini penunjuknya ke 2 volt. Maksimum. Nanti di sini tampil 2 volt maksimum. Oh, kita mengukur 1000 volt. Kita ukur, putar ke 1000. Seperti ini. Ada ujung penunjuknya di 1000. Tapi kalau DC di kita kan tidak mungkin sampai 1000 ya. Yang kita praktek paling banyak kita akan pakai maksimum 20. Jadi kita set untuk mengamankan alat ukur kita. Ini multimeter ini. Ada yang mengatakan avometer. Ada yang mengatakan multimeter. Ada yang mengatakan voltmeter. Nah, sebenarnya yang benar itu adalah multimeter atau avometer. Avometer boleh. Tapi kalau avometer, A itu ampere, V itu adalah volt, O itu ohm. Jadi hanya terbatas untuk 3. Mengukur 3 parameter atau 3 besaran listrik, yaitu A itu untuk arus listrik, V-nya untuk tegangan listrik, dan O-nya itu untuk hambatan listrik. Tapi kalau multimeter, dia tidak terbatas pada arus, tegangan, dan hambatan. Tapi bisa mengukur juga kapasitans misalnya. Nah, di sini kita lihat ini yang tulisan putih ya, tulisan putih untuk mengukur yang tegangan DC. Kemudian tulisan kuning ini untuk mengukur tegangan AC ya. Listrik yang kita colok di tembok itu AC. Besarnya itu 220, maka kalau kita menggunakan multimeter ini kita tidak bisa pasang di 200, tapi supaya aman kita pasang di 750. Artinya tidak akan merusak alat karena penahannya sudah diset maksimum. Tampilan yang keluar nanti tetap 220 maksimum. Tapi di listrik kita biasanya kalau kita ukur tidak ada yang 220 pas. Dia pasti di bawah sekitar 218, 219, ada yang mungkin 217. Kenapa? Karena ada yang namanya tegangan hilang. Tegangan hilang atau tegangan drop. Nah, untuk mengukur selalu set dulu alatnya, jarum penunjuk ini di angka yang paling besar. Tujuannya untuk keamanan alatnya, tidak rusak alatnya. Oke, ini tadi tegangan ya, tegangan DC yang warna putih. Tegangan AC yang warna kuning, lihat itu ada tanda V, lalu ada gelombang naik turun. Gelombang naik turun itu adalah tanda AC-nya. Lalu di bawahnya lagi ini kita sebut multimeter ya, karena di sini ada ngukur arus ya. Arus listrik di sini ada 2, yang sebelah kiri, sini. Nah sebelah sini. Yang bagian ini, putih itu adalah arus untuk DC. Arus untuk DC itu adalah yang tadi sudah menggunakan baterai atau menggunakan penyearah, rangkaian penyearah, trafo, kemudian ada penyearah. Itu arus DC-nya di sini. Kita ngukur ini kan maksimumnya adalah 20 ampere. Maka kalau kita ngukur, pertama kita set saja dulu di 20 untuk aman. Kalau tidak terbaca baru kita kurangi. Misalnya kita pertama taruh di 20. Oh, tidak ada angka muncul apa-apa. Kita kurangi di sini ada 200 mili. 200 mili itu artinya 0,2 ampere. Kemudian tidak ada
tidak muncul juga. Kita kurangin lagi di 20 mili, artinya 0,02 ampere. Ternyata tidak muncul juga. Kita kurangin lagi di 2 mili. 2 mili artinya 2/1000 ampere atau 0,00 baru 2. Oke. Biasanya paling kecil untuk baterai udah kebaca. Ini untuk yang DC, arus yang DC kita yang putih. Yang kuning arusnya AC. Ketika kita menggunakan arus AC yang ada di colokan tembok, ya, kita ngukur menggunakan yang kuning ini. Sama, kita set dulu di yang paling gede, 20 ampere. 20 ampere, tidak, baru kita turunin. Oke. Lalu di bawah itu ada lagi yang hijau. Yang hijau ini ada tanda F, ya, CX. CX itu artinya kapasitor. Mengukur kapasitor. Ini ada juga alatnya untuk mengukur kapasitor. Kita bisa mengukur kapasitor. Paling kecil itu 20 nano. 20 nano. Paling besar di sini adalah 200 mikro. Maka yang lebih dari 200 mikro tidak bisa diukur di sini. Terbatas. Ini ya. Lalu yang hijau yang di atas, ini ngukur ohm. Ini ada lambang ohmnya. Ngukur hambatan. Oke. Ngukur hambatan di situ. Lalu di sini juga untuk mengukur transistor. Transistor itu, tadi saya belum tunjukin ya. Apaan, kelewatan ya. Bentar dulu, tadi saya ada di sini. Ada transistor. Transistor. Oh, ini. Ini transistor ada di sini. Di rangkaian ini ada transistornya. Yang kecil ini, yang hitam-hitam ini ada 3 sebelah sini. Kelihatan? Ini ketiga ini adalah transistor. Yang ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini transistor ini bisa juga diukur di sini. Makanya namanya multimeter. Ini ada bagian yang namanya ada tulisan HFE dan ada NPN, PNP. Lalu ada tulisan EBC. Itu untuk transistor. Kaki-kakinya dipasang di lubang-lubang itu. Ada 3 kaki dipasang di situ. Nanti akan muncul nilainya di tampilan di atas. Kalau nilainya besar dan tidak berubah-ubah, berarti kakinya benar. Kalau nilainya masih berubah-ubah, berarti kakinya masih salah. Nah, ini ngukur transistornya di sini, kakinya baik NPN maupun PNP. Tapi kalau untuk yang transistor yang MOS itu tuh tidak bisa di sini. Ini hanya terbatas transistor bipolar, BJT, bipolar junction transistor yang kakinya ada 3 dan berfungsi semua. Tapi kalau yang unipolar junction, UJT, unijunction transistor, nah itu tidak bisa diukur di sini karena itu transistor yang namanya MOS. Ada transistor MOS, ada CMOS, ada MOSFET, ya. Itu transistor FET tidak bisa diukur di sini. Itu unijunction. Yang di sini yang diukur hanya yang bipolarnya, UJT. BJT, UJT-nya tidak. Bipolar. Oke, ini yang kita sebut dengan multimeter. Multi ya. Multimeter karena ngukur banyak hal. Tapi kalau ada yang bilang itu avometer, nah ini keliru. Kalau itu ini disebut avometer karena ini ngukur tidak hanya ampere, volt dan ohm, tetapi juga bisa ngukur kapasitor, bisa ngukur juga transistor. Jadi ada tambahan kapasitor dan transistor. Oke. Cara ngukurnya bagaimana? Nah ini, cara ngukur ini yang penting. Ketika kita mengukur di sini, tadi ya,
rangkaian ini, kelihatan ya. Saya taruh aja di bawah dulu. Posisi dari, kalau ngukur tegangan gampang. Nih, kelihatan ya, tinggal dipasang saja. Oh, saya mengukur tegangan yang ada di R yang tengah. Tinggal saya pasang saja begini. Ini semuanya dipasang kiri kanan R aja. Kelihatan ya, di kiri kanan R ini. Yang penting kaki-kakinya tersentuh. Masih dalam posisi ini. Model begini tidak masalah. Yang penting ada di tengah. Jadi kita bisa buat begini ya. Bisa begitu. Dijepit aja di sana, dibiarkan, nggak masalah. Yang penting kena. Ya. Yang penting bisa kena di kaki-kakinya. Begini. Kelihatan? Itu ngukur tegangan. Dan alatnya ini harus diset pada tegangan juga. VDC misalnya. Kita ngukur tegangan DC, ya udah kita set di tegangan DC. Kita set saja di 2 misalnya, atau 20 biar aman. Udah diset seperti ini. Nah, sekarang ngukurnya, posisi ngukurnya seperti yang ini. Yang ngukur di kaki R yang mau diukur tegangannya. Yang sebelah kiri ya pindahin aja kaki kiri kanannya R yang sebelah kiri, atau yang kanan ya pindahin aja kaki-kakinya ini dipindah ke sebelah kanan. Tapi kalau mengukur arus ya, kalau mengukur arus perlu di set. Ini karena kita menggunakan DC, kita set juga di yang ADC. Kita set ADC misalnya set di 200 mili saja. Kita set seperti ini di ADC. Kemudian karena ini seri ya, kalau seri cukup mengukur di salah satu kaki karena salah satu R karena pasti arusnya sama. Nah, untuk mengukur ini tidak boleh dipasang begini ya, tidak boleh mengukur arus begini. Ini artinya mengukur tegangan. Kalau mengukur begini kemudian kita tulis di arus itu keliru. Maka satu R harus kita cabut dari rangkaiannya. Misalnya kita cabut R yang di sini. Nah, yang kita cabut itu kita sambung dengan salah satu multimeternya. Misalnya kita cabut, lalu biasanya yang dicabut itu adalah yang di kaki plus ya. Di kaki plus berarti saya cabut yang hijau. Yang hijau. Nah, oke, kaki yang hijau kita cabut. Yang hijau kita cabut, kita hubungkan. Jadi kita hubungkan dengan yang hitam saja, ya, yang hitam karena ini bisa lebih dicantel, lebih mudah dicantel posisinya. Karena kalau mengukur arus itu harus seri. Posisinya seperti ini ya. Kelihatan? Kaki yang dicabut itu kita hubungkan dengan negatifnya multimeter yang kaki hitam. Lalu ya, yang merahnya kan belum tersambung nih. Merah belum tersambung, merah kita sentuhkan ke kaki posisi yang kosong yang tadi kita cabut tadi. Nah, tadi kan cabutnya dari sini. Maka yang merah ini kita sentuhkan di sini. Ganti kaki yang tadi dicabut. Nah, ini arusnya mengalir lewat amperemeter, kemudian keluar, baru masuk ke R yang kakinya dicabut ini. Nah, udah. Ini ngukur arus. Ngukur arus harus cabut kakinya. Cabut kaki R-nya. Yang diukur arusnya. Lalu, multimeter dihubungkan di bekas atau tempat dicabut sama kaki yang dicabut. Halo, kelihatan? Oke, jadi boleh dicantelin begini, boleh. Yang penting kena.
dan terbaca di multimeter. Kalau tidak terbaca berarti skala multimeternya dikurangi. Yang tadi di set 20 kurangi ke 2 misalnya. Nah, ini untuk yang seri cukup ukur 1 karena pasti sama. Itu teorinya begitu. Jadi para capek-capek. Tapi kalau paralel, ya kita harus ukur semua. Misalnya, ini seri tadi begini, kita sekarang ubah dulu menjadi paralel. Paralel. Kita ubah semua dulu. Semua harus sejajar, ya. Semua harus sejajar. Oke. Kalau ngukur tegangan tadi sama saja ya, tinggal pindahkan ke kaki ujung-ujung kakinya. Jadi ini rangkaian paralel. Misalnya saya mengukur R yang paling depan. Nah, cabut kakinya yang R ini, kemudian bagian yang merah kita hubungkan dengan, ini kan yang merah yang hijau ya. Ini kan dipasang seperti ini, terpasang dengan VCC-nya, ini terpasang ke sumber arus. Lalu ini kan R-nya 1 sudah dicabut kakinya. Lalu kaki yang dicabut dihubungkan dengan hitam. Yang merah ini kita pasang di sini. Di salah satu kaki yang di sini. R temannya. Nah, ini akan terukur R yang di sini. Kalau kita mau ukur R yang di tengah, kita cabut kaki yang di sini. Ini kita pasang kembali. Pasang kembali, cabut. Ini kabelnya kita pindah juga. Sambung di bagian yang dicabut. Yang merah tetap kita pasang lagi di kaki yang misalnya sebelah sini atau sebelah yang ini, yang tadi ini. Jadi yang tengah berarti salah satu kaki yang ada di ini, yang terpasang. Tengah dicabut, misalnya. Sekarang kita cabut saja. Tapi ini kita pasang dulu. Kita pasang dulu yang sebelah sini. Ingat kakinya harus sama di 5 titik yang itu. Nah, ini kita cabut. Modelnya ini. Tengah kita cabut. Kita hubungkan ke bagian hitam. Oh, ini hitam tadi putus ini. Terputus. Kita hubungkan. Ingat hubungkan di kawatnya ya. Ini karena kawatnya terputus. Ini terhubung ke sini. Ya, kakinya terhubung ke kawatnya, kawat yang dari prop. Kemudian terhubung begitu. Lalu yang ini kita hubungkan lagi ke kaki yang di sini. Yang ini. Salah satu. Kiri atau kanan sama saja. Ini artinya terhubung. Kemudian sama, yang terakhir juga sama ya. Mengukur arus, cabut kakinya. Jadi kuncinya itu kalau mengukur arus, itu harus dihubung seri. Hubung seri antara alat ukur, multimeter, bagian yang ampere meternya, dengan R-nya yang diukur arusnya. Karena arusnya akan mengalir lewat multimeter, lalu melewati R.
Oke, untuk yang rangkaian listrik, saya kira ini saja. Yang penting sebenarnya ini ngukur arus, ngukur tegangan. Kalau masalah rangkaian kita bisa latih, itu gampang dilatih. Yang sering dilupakan mahasiswa itu ketika mengukur arus tetap pakai posisi multimeternya masih di tegangan. Cara ngukur itu dibuat paralel. Nah, itu kan keliru. Bisa multimeternya cepat rusak. Oke, saya kira cukup dulu sampai sini. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Iya, Pak. Tidak ada? Oh, baik. Sekarang nanti saya akan berikan kisi-kisinya untuk yang rangkaian listrik nanti di jam 1 saya berikan. Kalau yang elektronika digital sekarang lah saya berikan itu yang nanti keluar di UAS-nya yang mana. Dicatat saja. Catat dulu kita belajar. Nanti saya berikan juga di classroom. Di classroom nanti saya berikan nanti absen di sana ya. Isi presensi di classroom. Materi untuk UAS elektronika digital itu mulai dari peta Carnot. Peta Carnot 1 nomor. Aljabar ball. Saya kira kemarin udah pernah ya. Aljabar ball. Itu ada 1 nomor ya. Peta Carnotnya 1 nomor. Peta Carnot itu kan kita ada max term, min term ya. 2 nomor berarti. Kemudian yang lainnya di gerbang. Gerbang itu maksudnya saya akan berikan rangkaiannya. Saudara membuat tabel kebenarannya. Jadi ada 4 nomor. 4 nomor pertanyaannya nanti masing-masing nomor itu ada ABC. Bisa hanya 1, bisa juga ABC dan D. Saya akan usahakan soalnya hanya satu halaman untuk digital, tetapi yang perlu adalah pertanyaannya itu. Jadi peta Carnot 2 ya, max term, min term. Harapan saya sudah dikerjain semua. Kemarin yang pernah kumpul itu hanya Yuni, yang lainnya mudah-mudahan sudah kumpul semua. Saya belum cek lagi di classroom. Yang berikut rangkaian listrik. Oh ya, rangkaian listrik perlu kita lihat dulu ini ya. Mumpung sedang hadir, kemarin saya berikan contoh soal. Ada yang sudah lihat belum? Halo? Apakah ada yang sudah lihat? Oke, saya cari dulu. Contoh soalnya di rangkaian listrik. Biar nanti sekalian ini belajar langsung bablas ini. Saya kira yang ini. Oke. Saya share dulu ya. Masih pada siap? Oh, ini tinggal 8. Tes. Halo? Iya, Pak. Masih, Pak. Halo Pak. Oh ya, belum masuk lagi. Tinggal 2 lagi yang belum masuk. 3. Harusnya 3 lagi. Saya share dulu itu yang rangkaian listrik.
Nah, ini yang contoh soalnya. Ada yang sudah lihat di classroom atau mungkin udah mengerjakan soalnya? Gini. Ini kan modelnya, model gambar yang ada di bahan materi delta star ya. Delta star itu transformasi ya. Transformasi itu mengubah posisi yang delta. Delta itu kan segitiga. Delta itu kan misalnya R1, RG, R2. Delta yang lainnya RG, R3, R4. Itu deltanya. Starnya yang mana? Starnya itu Y. Yaitu B1 ke E, 2 ke C, kemudian E ke 3 ke D. Itu adalah Y-nya. Nah, ini sebenarnya gambar ini ada di materi yang kemarin. Ada yang udah lihat? Halo? Ada yang udah lihat belum ini materinya? Lupa. Nah, di sini yang mau diminta, misalnya di sini pertanyaan cuma 2. Tentukan nilai resistansi dari lengan-lengan jaringan Y yang mungkin dihubungkan dengan titik B, C, dan D. B, C, dan D. Y-nya. Oke. Yang kedua mengatakan hitung arus baterai. Arus baterai itu arus total, arus yang keluar dari sini. Arusnya berapa sih? Sekarang ada pertanyaan berikutnya. Berapakah arus yang melalui RG? Harusnya kan ada itu. Arus yang melalui RG, hambatan RG, itu ngalirnya dari mana? Dari B ke C, apa dari C ke B? Nah, ini penyelesaiannya. Kemarin saya sudah usahakan untuk modelnya begini. Terbaca tidak itu? Dipakai Mas Soso. No. Itu masih belajar begitu? Nah, kami kok saya lagi ngajar. Sama-sama dulu. Oke, kembali ke sini. Penyelesaian resistansi lengan-lengan Y. Pertama, lengan yang terhubung dengan BE. BE ya, B di sini E, berarti 1 ya, R yang 1. Ditentukan oleh persamaan berikut. Nah, persamaannya itu namanya R1Y. R1 untuk lengan Y. Ini dilihat, kita perhatikan di sini, R3 kali RG, R3 kita lihat, R3, RG. Jadi, patokannya apa? Patokannya itu R1Y ini diapit oleh R3 dan RY. Maka yang dikalikan adalah R3 dan RG. Dibagi dengan jumlah semua R yang ada di segitiga yang ada ini. Yang ada sekarang R yang digunakan adalah RG, R3, dan R4. Kita lihat, Y-nya ada di jaringan yang bawah ya. Beda kalau Y-nya ada di jaringan atas. Nah, kalau Y-nya kita pasang di jaringan atas, Enggak.
Tidak ada yang jawab, berarti tidak ada yang ngikutin. Nah, ini tinggal 7. Pada kemana ini? Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Jam 11 kita berhenti. Jadi saya cuma mau menjelaskan itu tadi. Gimana sih mencari nilai RY-nya? Oke, pertama tadi, yang satu itu karena diapit dan terhubung dengan 2R yang di delta itu adalah R3 dan RG. Kalau tadi dibalik ke atas berarti RG dan R1. Oke. Pasti dengan R2 untuk bagian pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya yang atas RD kali R3, RG R3. Penyebutnya adalah R3 plus RG plus R4. Kalau ditarik ke atas maka R4-nya diganti R2, R3 diganti R1. Kemudian untuk lengan yang kedua, C ke E. CE, R2Y ditulisnya. Yang terhubung dengan satu titik dengan ini, lengan 2 adalah RG dan R4. Maka pengalinya adalah RG R4 dibagi jumlah semua R di delta. Oke, sehingga dapatnya 1 ohm. Lalu berikutnya adalah R yang R3Y. R3Y itu adalah titik E dan D. Titik E dan D, saya kecilin saja. Lihat titik E dan ke D. E ke D, ini titik D ini terhubung dengan R3 dan R4. Ingat, kata kunci titik itu terhubung atau diapit oleh R berapa saja. Kata kuncinya itu titik yang sama, memiliki titik tengah. R3 dikali R4 per jumlahnya. Oke, ini. Kalau tadi diangkat ke atas, D itu diubah ke A ya. Kalau D menjadi A, kalau D itu di A, D ini kita tarik ke A, 3-nya hubung ke A, maka yang mengapit 3 itu adalah R1 dan R2. Sehingga R1 kali R2 per R1 plus R2. Gitu doang, gampang kok ya. Ya. Oke, sekarang Agak putus-putus, Pak. menghitung R total. Ya. Terputus-putus. Iya, Pak. Oke. Iya. Suara saya terputus-putus ya? Ini Iya, udah Pak. jelas. Oke. Ini saya dengar juga suaranya putus-putus semua ini. Nah, sekarang kalau kita mau hitung arus baterai, maka kita harus tahu dulu hambatan totalnya. Dengan catatan bahwa RG-nya gitu kita putus sebentar. Anggap jembatannya setimbang di titik B dan E, maka RG-nya ini dianggap tidak ada. Kalau setimbang artinya tidak ada arus yang lewat. Nah, karena itu titik A sampai dengan titik yang tadi di bawah itu, D, itu harus kita hitung R-nya. Sehingga sampai E aja dulu deh. Ini karena yang nanti sampai di sini. A ke B ke E ini adalah R1, AB itu R1, B ke E itu R1Y. Maka ini seri. Kita jumlahkan saja sehingga di sini ditulis RABE, RAB. R1 plus R1Y dapat 6 ohm. Kemudian
sebelah kirinya, kanannya, ACE itu adalah RACE. RACE. Itu R2 plus R2Y. 3 ohm. Nah, posisinya ini kan paralel ya. Ini paralel kan? Halo? RABE dan RAC